everyone, welcome to Aceh. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai rumah adat tradisional Aceh. Kalian yang belum nonton bisa nonton di sini. Kita akan lanjut membahas tentang Museum Aceh hari ini. Kita lihat di Museum Aceh ada koleksi apa aja. Mungkin di Museum Aceh juga membahas mengenai Aceh lebih detail, mengenai budaya dan adatnya mungkin. Sebelum kita masuk ke museum, mari kita beli tiket terlebih dahulu. Let's go. Kita sudah berada di depan loket tiket. Sekarang kita akan beli tiket terlebih dahulu. Kita sudah memiliki 2 tiket. Harga tiketnya satu tiket 5.000. Mari kita masuk. Oh ya. Dari sini ya? Dari sini ada Sudah berada di lantai pertama Museum Aceh. Di sini memperlihatkan kekayaan alam yang ada di Aceh, terutama hewan-hewan yang ada di Aceh. Ini salah satu koleksi Museum Aceh yang termasuk unik. Jadi di sini ada kerbau berkepala 2. Jadi setelah dia lahir, dia pernah hidup yaitu 2 bulan 10 hari. Setelah itu mungkin nggak bertahan lama hidupnya dan meninggal, kemudian diawetkan dan menjadi koleksi yang ada di Museum Aceh ini. Kemudian kita lanjut ke sini. Di sini ada beruang asal Aceh, Sumatera. Kemudian ada gajah Sumatera dan buaya. Di ujung sana juga ada harimau Sumatera. Di Aceh ini populasi harimau Sumatera cukup banyak. Ada berbagai daerah yang konon katanya hidup harimau Sumatera, termasuk daerah Aceh Selatan sana, di Abdiah, Aceh Besar juga ada habitat harimau Sumatera. Sekarang kita lanjut ke sana. Di sini memperlihatkan kerajaan Aceh Darussalam. Itu cukup banyak kalau kita bahas di sini. Di sini ada lukisan Sultan Iskandar Muda. Jadi pada zaman kerajaan dulu, Aceh ini adalah tanah kerajaan dan sempat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Sekarang nama Sultan Iskandar Muda sudah dijadikan nama bandara yang ada di Aceh. Itu bandara internasional yang ada di Aceh. Jadi bagi kalian kalau mau ke Aceh, sudah pasti kalian melalui bandara Sultan Iskandar Muda. Sekarang kita lanjut ke depan. Kemudian di sini melihatkan lukisan Bustano Salatin. Jadi lukisan karya Adi Kiros tahun 2009 di atas, dilukis di atas kanvas dan cat minyak. Lukisan ini menceritakan tentang kerajaan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Sani berdasarkan manuskrip yang ditulis oleh Peter Mundi pada Hari Raya Idul Fitri tahun 1637. Ini mencerminkan Aceh pada kepemimpinan Sultan Iskandar Sani. Di sini kita sudah sampai di ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan kerajaan Aceh Darussalam ditandai dengan banyaknya karya tulis maupun kitab terjemahan dari para ulama Aceh. Di sini berarti penulisan ulama-ulama ketika zaman dulu untuk ilmu pengetahuan di Aceh. Jadi mungkin dari tanah dari ujung sana ini antar tahun ke tahun mungkin ya. Dan dikoleksi di sini supaya kita generasi mendatang tahu bagaimana ilmu pengetahuan yang dulu orang-orang dulu menulis. Jadi peninggalannya bisa kita lihat di museum ini.
Di sini juga ada apa namanya, armada perang kerajaan. Kerajaan Aceh memiliki 40.000 pasukan laki-laki dengan bekal perang lengkap yang siap dikerahkan oleh perintah Sultan. Di sini diperlihatkan dua buah meriam dan kali tambang. Di sini apa namanya, kapal perangnya. Kita lanjut ke sana. Di sini ada replika nisan Rasyah binti Sultan Zainal Abidin. Ini tampak nisan atau makam pada masa kerajaan dulu. Ini sini diperlihatkan batu nisannya. Sekarang kita lanjut ke lantai 3. Kita sudah berada di lantai 3 Museum Aceh. Di sini dijelaskan Aceh Bumi Para Syuhada. Setiap jengkal tanahnya adalah perjuangan pertahanan dan kebangsaan. Di sini juga terlihatkan pejuang Aceh yang bergerilya di berbagai wilayah Aceh. Jadi ini diperlihatkan peta yang ada di Aceh di seluruh wilayah Aceh, dari Kutaraja Banda Aceh yang tempat kita berada sekarang sampai ke Aceh Singkil, Langsa. Jadi di sini diperlihatkan pahlawan-pahlawannya. Aceh Besar dan Pidi terdapat Teku Muhammad Daud, Panglima Polim, Tengku Cik Saman di Tiro, Teku Raja Kemala, Teku Ali Baed, Nyamuda, Teku Ibrahim Montasi, Tengku Cut Tungkup. Di sini nanti kalian bisa screenshot atau berhenti videonya untuk membaca lebih lengkapnya. Kemudian di sini memperlihatkan Pasai Tumbuk Besar sebagai pusat perdagangan Islam pada tahun 1511. Jadi perdagangan Tumbuk Besar, perdagangan Islam itu berada di Pasai. Pasai itu kalau sekarang itu wilayahnya ada di daerah Luxmawe, tepatnya Samudra Pasai. Jadi Portugis menguasai Malaka, Sultan Hamid Az-Zahir ditawan dan dibawa ke Malaka. Di sini semua jelas sejarahnya dari tahun 1511 sampai dengan 2005 Aceh damai dengan Indonesia. Jadi kita lihat di sini sejarahnya. Pada tahun 1607 Iskandar Muda menjadi Sultan Aceh. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan di bidang politik dan ekonomi di Semenanjung Melayu dan memiliki daerah taklukan yang luas. Kemudian kita akan lanjut karena di sini cukup banyak penjelasan, durasinya nanti terlalu panjang, kalian juga bosan lihatnya. Jadi aku perlihatkan aja footage-nya. Jadi nanti kalian bisa pelankan videonya untuk membaca lebih luas. Di sini jelas ditulis timeline of Aceh history, yaitu sejarah Aceh. Jadi di sini menjelaskan cukup panjang sejarah Aceh dari tahun 1511 sampai dengan 2005 Aceh damai dengan Indonesia. Di sini dilihatkan pahlawan-pahlawan yang berasal dari Aceh, jauh lebih pemimpin dan ulama besar Aceh. Di sini ada Tegunya Arif, kemudian di sini
Napoleon Aceh Sanggoro. Di sampingnya ada Tengku Syekh Saman di Cirong, pahlawan perang Sabi. Di sini ada Teku Umar, ini adalah ahli siasat perang. Beliau ini berasal dari Aceh Baratnya Aceh, yaitu di daerah Melabu. Teku Umar juga terkenal dengan tagline-nya tentang mengenai kopi, yaitu beliau pernah mengeluarkan statement yaitu kalau besok kami lebih baik syahid daripada kami minum kopi. Begitulah statementnya yang dipegang sama pemuda Aceh sampai sekarang. Di sampingnya ada Sultan Muhammad Daud Shah. Lalu kemudian di sampingnya mutiara bangsa dari Pasai. Di sini ada Kutub Merah Biru, Panglima Perang Laskar Rakyat Kocuk Ari. Lalu kemudian di sini ada Laksamana Kemalahayati, Laksamana perempuan pertama yang ada di dunia. Ini pelabuhannya ada di wilayah Krum Raya Pasir Putih sana. Di sana ada pelabuhan Kemalahayati, dan di sini ada Ratu Perang Aceh yaitu Cik Nyadim. Di sini diperlihatkan ketika Cik Nyadim setelah ditangkap oleh kawanan Belanda. Kemudian di sini ada ilustrasi ketika masa perang dulu, ketika Aceh dalam masa perang bersama dengan Belanda. Kemudian kita akan lanjut. Langsung disambut oleh peralatan berburu sama kayak di bawah tadi. Ini ada pajangan tanduk rusa, masih lengkap sama bola matanya. Peralatan berburu masyarakat Aceh melakukan aktivitas berburu secara tradisional. Sekarang kita sudah berada di ruangan baju adat suku Aceh yang dipergunakan dalam acara pernikahan yang ada di Aceh. Di sini diperlihatkan ada adat Aceh. Jadi begini pakaian adat ketika digunakan pernikahan yang ada di Aceh. Kemudian di sebelah sini ada payung yang digunakan ketika pernikahan di Aceh. Juga ada kopiah ketuk yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian di sini ada baju pernikahan yang digunakan oleh orang Gayo. Ini pakaian adat asli suku Gayo. Kemudian di sini ada pakaian adat dari wilayah Singkil. Kemudian di sini ada pakaian adat Anujame. Anujame itu berada di kawasan Aceh Selatan sana. Kemudian di sini Lut sama daerah Aceh Selatan, variannya ada yang berbeda. Ada dua model. Kemudian di sini ada Aceh Tenggara. Ini bentuk pakaian adat suku Aceh Tenggara. Lalu kemudian di ujung ada pakaian adat yang berasal dari suku Aceh Tamiang. Di sini diperlihatkan perhiasan emas yang digunakan ketika acara-acara sakral di Aceh. Ini bentuk-bentuk emasnya. Juga ada bros berbentuk emas. Kemudian kita akan lanjut anyaman kayu. Ini adalah digunakan untuk menganyam kayu. Kemudian di sini juga ada lukisan. Tarian asli Aceh. Ini di sini ada tarian sejati Rapa Igeleng. Di sini juga ini berasal dari suku Gayo. Di sini ada alat musik tradisional Aceh. Di sini canang kayu, mungkin dipukul cara bermainnya. Di sini ada Rapa Igeleng. Ada beberapa Rapa Igeleng dan yang terbesar kecil-kecil itu Rapa I. Kemudian di sini ada gendang. Dan di sini ada gong. Ini
andalan di koleksi musik ini. Kita lanjut ke ruang. Kita sudah berada di lantai dasar. Ini mungkin ruangan terakhir di sini. Aroma rempah jejak sejarah Aceh. Kita masuk ke dalam. Di sini ada apa aja? Ini ada asap-asap rempah dari berbagai dunia yang pernah mendarat di Aceh. Kemudian di sini ada penjelajahan jalur rempah Aceh. Di sini ada manjakai ini. Kemudian di sini ada kopi. Kopi di sini terkenal di dataran Gayo, Aceh Tengah Kakengon. Di sini ada biji adas. Kemudian di sini ada ketumbar. Di sini juga ada teh. Kemudian kita lanjut ke sini. Kontas Aceh. Ini dia. Sebagian ada di sini. Ini ada penembus cabai juga. Kemudian di sini ada lada putih, pala juga ada di sini. Di sini juga ada lada hitam. Dari mana nih? Dari Marahan. Kelas berapa, Bu? Kelas 4. Nah, berarti hari ini belajarnya di museum. Iya. Iya, biar orang ini tahu koleksi-koleksi ya. Di sini sampai sini ada IPS, pasnya ada Iya. Iya, apa namanya? Datang rempah di sini. Mama tadi sini tinggal jauh sering. Apa tuh? Apa nih? Anak-anak sekolah tadi itu anak-anak SD daerah menurut sana orang tuh hari ini belajar di museum mengenai bagaimana sejarah dan budaya yang ada di museum. Sekarang kita sudah di lantai bawah. Ini perlihatkan berbagai sebutan Aceh dari mancanegara. Dan di sini terakhir diperlihatkan lukisan rumah Aceh dan Malahayati, mana perempuan pertama yang ada di dunia. Jadi begitulah isi semua koleksi yang ada di Museum Aceh. Bagi kalian yang mau ke Aceh, mau lihat langsung, silahkan buka setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kemudian mereka istirahat 2 jam, buka kembali jam 2 siang sampai dengan sore nanti. Jadi begitu saja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.